Untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain. Hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan telah terlaksananya sosialisasi pengadaan P3K tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Menpan RB, dan hasilnya membuahkan 3 keputusan Menpan RB terkait dengan mekanisme pengadaan P3K di tahun 2024 tahun ini, yang meliputi ada untuk mekanisme pengadaan P3K guru, demikian untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu informasi yang mengatakan bahwa kebijakan pengadaan P3K teknis, P3K guru di tahun 2024 tahun ini, Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, supaya nantinya Bapak Ibu yang mana teknik dan seterusnya. Dalam arti Bapak Ibu, dengan informasi ini, masing-masing Bapak Ibu honorer masing-masing bidang mengetahui bagaimana mekanisme perekrutan atau pengangkatan honorer menjadi P3K di instansi tersebut. Misalnya, bagaimana mekanisme pengangkatan guru, demikian dengan mekanisme teknis, demikian dan kesehatan. Ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung pada informasi. Jakarta, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan 3 peraturan terkait dengan kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PAN-RB nomor 347 tahun 2024 itu tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, kemudian Kepmen PAN-RB nomor 348 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024, serta Kepmen PAN-RB nomor 349 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Itu 3 jenis Kepmen PAN-RB tersebut yang telah terbit sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ya pengadaan P3K 2024 tahun ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan P3K tahun 2024 tahun ini, pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, ujarnya. Per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CSN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi P3K sejumlah 1.031.554 formasi. Sementara itu, formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Abbas Subagia, menguraikan, pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas X-THK2 sesuai database THK2 di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dikatakan pada prinsipnya, dalam pengadaan P3K tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis, itu tidak ada Bapak ya, wajib ada seleksi. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi.
Akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas. Ungkap Aba dalam sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 secara daring pada Jumat 23 Agustus 2024 yang tak kalah penting. Tiap instansi, terutama instansi daerah, harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Jadi kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen P3K adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Ya, jadi masa kerjanya minimal 2 tahun berturut-turut, nantinya itu ada hitungan pada saat melamar. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Imbuh Aba. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar P3K. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Selain itu, pelamar juga dilarang menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan jelasnya. Pada kesempatan yang sama juga, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windianto, menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Dalam seleksi P3K hanya terdapat 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta pungkasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu dengan terbitnya 3 keputusan Menteri Pan-RB ini sebagai hasil sosialisasi pengadaan P3K pada tahun 2024 tahun ini yang telah terlaksana pada 23 Agustus 2024. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.